Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Adnan, NIM 20087170 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Universitas Negeri Padang tahun 2020. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh indikator penilaian gerakan dan kualitas gerakan. Yang pertama ada keirama gerakan, yang kedua kekonstanan gerakan, yang ketiga hubungan gerakan, yang keempat kelancaran gerakan, yang kelima keluasan gerakan, yang keenam ketepatan gerakan, yang ketujuh kecepatan gerakan, yang kedelapan bayangan gerakan, dan yang terakhir program gerakan. Baiklah, yang pertama ada irama gerakan, yaitu kesesuaian dan ketepatan antara pengaturan dan pengendalian impuls tenaga kepada otot-otot yang bekerja dengan kebutuhan yang diperlukan, dengan contoh kecepatan pemakaian waktu dalam ruangan dan kelancaran gerakan yang tidak tersendat-sendat dan tidak ada gerakan yang berlebih atau terkurang akibat ketidaksesuaian pemberian impuls tenaga. Yang kedua adalah kekonstanan gerakan, adalah ketepatan pengulangan gerakan yang sama yang dilakukan secara berulang kali, dengan contoh yang diamati adalah kestabilan kualitas ketetapan gerakan, baik dalam artian proses maupun dalam artian produk. Yang ketiga ada hubungan gerakan, yaitu suatu proses transfer impuls tenaga dari suatu tubuh ke tubuh yang lain, dengan contoh adanya kelebihan gerakan yang tidak diperlukan dan mempengaruhi secara negatif pelaksanaan gerakan. Yang keempat adalah kelancaran gerakan, yaitu ciri-ciri yang menggambarkan kontinuitas dari jalannya suatu gerakan, dengan contoh adanya gerakan yang terputus-putus dan adanya gerakan penyerta yang terlebih. Yang kelima, keluasan gerakan, yaitu luas ruangan yang terpakai oleh bagian tubuh atau seluruh tubuh dalam melaksanakan bagian atau keseluruhan gerakan, dengan contoh luas ruangan yang terpakai terlalu lebar atau terlalu sempit, atau frekuensi gerakan terlalu tinggi atau rendah dari yang seharusnya. Yang keenam ada ketepatan gerakan, yaitu dapat dilihat dari dua arti, ketepatan gerakan dalam artian proses dan ketepatan dalam artian produk, dengan contoh kualitas pelaksanaan gerakan, ketepatan waktu, ketepatan perkenaan, ketepatan pemakaian ruangan. Yang ketujuh adalah kecepatan gerakan, yaitu kecepatan pelaksanaan bagian atau serangkaian gerakan yang diukur dari dimensi waktu atau waktu yang terpakai untuk pelaksanaan sebagian atau keseluruhan gerakan. Contohnya peningkatan, pengurangan, dan kekonstanan waktu yang dipakai. Yang kedelapan adalah program gerakan, yaitu bentuk konstruksi suatu gerakan yang dibangun oleh seseorang secara psikis berdasarkan informasi atau instruksi yang diterima dan diolahnya. Faktor yang mempengaruhinya adalah ketidaklengkapan informasi oleh seseorang tentang bentuk dan sifat gerakan yang dilakukan, tidak mengertinya terhadap informasi tertentu, dan kurangnya pengalaman gerakan. Yang kesembilan atau yang terakhir adalah bayangan gerakan, yaitu rencana gerakan yang akan dilakukan oleh individu yang meliputi sistem atau urutan gerakan, bentuk-bentuk gerakan, kekuatan dan kecepatan gerakan, pengaturan dan pengendalian pemberian impuls-impuls tenaga kepada otot-otot yang bekerja dalam pelaksanaan gerakan yang dilakukan. Sekian video dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.